Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Meli Nur Aziza. Saya peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 5 dari BPBK Makassar. Saya dari RSUP Jayapura. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai 12 kode sikap dan perilaku. Nah, teman-teman, dalam konteks pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil atau Latsar CPNS ini, nilai-nilai bela negara akan dipertajam melalui 12 indikator sikap dan perilaku yang nantinya akan menjadi dasar penilaian dalam pelatihan dasar atau Latsar CPNS kali ini. Nah, indikator ini juga dirancang agar nilai-nilai bela negara yang dirasa abstrak menjadi aksi nyata yang mana dalam menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik dan juga perangkat bangsa. Nah, teman-teman, apa saja sih 12 kode sikap dan juga perilaku yang harus kita patuhi sebagai CPNS yang mana pada saat ini juga kita mengikuti pelatihan dasar? Nah, yang pertama, hadir tepat waktu mengikuti kegiatan pembelajaran tidak kurang dari 5 sesi pembelajaran pada pembelajaran sinkronus dan juga klasikal. Nah, selanjutnya adalah menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh penceramah, pengajar, dan juga penyelenggara pelatihan. Nah, ini juga diharapkan bahwasanya semua peserta bisa mengupload tugasnya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan juga mengerjakan seluruh tugas-tugas yang ada sehingga semua tugas bisa terselesaikan tepat waktu. Nah, yang kedua adalah menghormati pengajar, penyelenggara, dan sesama peserta lainnya. Itu diharapkan supaya kita saling menghargai satu sama lain, sesama rekan kerja, kemudian teman satu tim ataupun teman satu angkatan. Selanjutnya, yang ketiga adalah menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh penceramah, pengajar, dan juga penyelenggara pelatihan. Nah, ini ekspektasi dari penyelesaian tugas itu kita diharapkan bisa lulus semua dengan mengerjakan seluruh tugas sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh penyelenggara pelatihan. Nah, yang keempat adalah berpakaian sopan selama mengikuti kegiatan pelatihan. Nah, pakaian sopan yang dimaksud adalah kita menggunakan kemeja putih berkerah, kemudian bawahan hitam, untuk perempuan juga bisa pakai rok ataupun celana, dan untuk yang berhijab menggunakan kerudung putih dan juga jangan lupa berdasi, dan untuk laki-laki bisa dipotong tidak lebih kurang dari 1 cm. Nah, yang kelima, selama pembelajaran sinkronus, peserta tidak melakukan aktivitas apapun yang selain dengan aktivitas mengikuti pembelajaran sinkronus dan selalu mengaktifkan kamera, tapi kecuali tidak memungkinkan secara sistem. Bisa saja kita bisa izin kepada pengampu kita atau kepada penyelenggara pelatihan. Nah, poin yang ketujuh adalah tidak merokok selama pembelajaran berlangsung. Nah, terutama pada rekan-rekan yang laki-laki diharapkan tidak merokok. Jadi lebih baik tidak merokok sama sekali seperti itu, karena memang dampak dari merokok ini sangat-sangat serius ya, apalagi yang menjadi perokok pasif. Jadi mereka yang tidak merokok akan mendapatkan dampak yang lebih parah dari mereka-mereka yang menjadi perokok aktif seperti itu. Kedelapan, tidak membawa senjata ke dalam tempat pelatihan. Nah, jadi tidak ada senjata tajam, baik itu senjata mungkin atau alat yang dirasa tajam gitu, kita tidak membawa alat tersebut. Selanjutnya, yang kesembilan adalah tidak melakukan plagiarisme dalam bentuk apapun selama mengikuti pelatihan. Yang selanjutnya, tidak memberi gratifikasi kepada penceramah, widya suara, pengelola, dan juga penyelenggara pelatihan. Jadi tidak ada gratifikasi di sini karena memang memberikan dengan maksud ada tujuan tertentu itu bisa dikatakan korupsi. Hal tersebut juga kan sangat bersinggungan dengan materi yang kita dapatkan selama ini, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ke-11 adalah tidak melakukan pelanggaran norma hukum, moral, dan susila selama mengikuti kegiatan pelatihan ini. Jadi diharapkan rekan-rekan juga bisa fokus mengikuti pelatihan sampai kegiatan selesai dan mengikuti seluruh agenda-agenda yang telah ditentukan. Jadi semua agenda bisa terselesaikan secara tepat waktu dan kita bisa lulus bersama-sama.
Nah, yang selanjutnya, poin ke-12 atau yang terakhir adalah tidak membawa dan mengonsumsi minuman keras, narkoba dan bahan terlarang lainnya di dalam tempat pelatihan. Nah, tentu saja kita dilarang ya untuk mengkonsumsi minuman keras, narkoba dan lain-lain karena itu merupakan pelanggaran berat. Menurut refleksi pribadi saya menyangkut ekspektasi 12 nilai sikap dan perilaku selama saya mengikuti pelatihan dasar ini juga merupakan pengalaman yang sangat berharga dan juga bermakna bagi saya karena pelatihan dasar ini juga bukan hanya tentang memenuhi kewajiban sebagai CPNS saja ya, tetapi juga menjadi ruang refleksi untuk menata kembali sikap dan perilaku saya sendiri dan terutama bagaimana cara bisa berkomitmen sebagai seorang calon pegawai negeri sipil, khususnya saya sebagai formasi perawat ahli pertama yang mana saya seorang perawat seperti itu. Jadi sebelum diadakannya latsar itu sebelumnya saya memandang bahwasanya pekerjaan ini mengikuti arus saja seperti itu. Jadi mungkin tidak serta-merta dalam hal kedisiplinan atau apapun. Nah, setelah dilaksanakannya pelatihan dasar ini juga saya berharap bahwasanya pandangan saya terhadap profesi saya itu lebih tinggi lagi ya. Jadi nilai-nilai disiplin itu tidak hanya dimaknai sebagai sekedar kepatuhan saja, tetapi juga bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga menjadi kebiasaan dalam saya bekerja setiap harinya. Nah, sebagai perawat juga saya merasa bahwasanya kedisiplinan, konsisten, tanggung jawab itu harus dijunjung tinggi dengan betul-betul seperti itu. Dan tak lupa juga integritas kita gitu. Integritas sesuai dengan apa saja poin-poin dari cara kita memandang suatu pekerjaan. Nah, berkesinambungan dengan diadakannya pelatihan dasar ini dan juga ekspektasi saya terhadap 12 kode sikap dan perilaku itu juga bisa saya rasakan manfaatnya dan tujuannya itu untuk lebih lagi meningkatkan kedisiplinan, kemudian tanggung jawab saya dan pandangan saya terhadap suatu pekerjaan itu. Jadi saya rasa ekspektasi saya setelah saya mempraktikkan dan mengaplikasikan dari tiap-tiap poin dari 12 kode sikap dan perilaku itu juga kebiasaan saya mulai berubah, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang awalnya saya remehkan itu saya tekuni betul-betul dan terselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Jadi disiplin, tepat waktu, kemudian juga peraturan-peraturan yang semuanya dibuat itu kalau kita lakukan secara bersungguh-sungguh dan juga disiplin, tepat waktu, maka pekerjaan itu akan mudah diselesaikan. Mungkin itu saja video dari saya terkait bagaimana ekspektasi saya terhadap 12 kode sikap dan perilaku. Semoga kedepannya juga teman-teman juga bisa menjadikan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari terkait 12 kode sikap dan perilaku yang harus kita lakukan setiap harinya, dan dari awalnya terpaksa kemudian lama-lama terbiasa dan akan menjadi suatu kebiasaan yang tanpa kita sadari kita lakukan setiap hari. Mungkin itu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.